Kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi web kami, yaitu yang pertama pendahuluan. Usaha kedaluarsa menjual biji kopi Robusta serta Arabica memiliki peluang besar yang cukup besar. Namun pemasaran penjualan masih dilakukan secara konvensional sehingga jangkauan terbatas dan pertumbuhan penjualan belum optimal. Rumusan masalah. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi berbasis web kopi pertukuan yang dapat mengatasi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kopi lokal. Dan kedua, fitur apa saja yang perlu dimiliki oleh sistem. Nomor 3, bagaimana sistem dapat diintegrasikan dengan proses bisnis yang sudah berjalan, khususnya pada pengolahan produk. Dan keempat, memberikan sistem berbasis web yang membantu memberikan informasi. Dan yang kelima, tujuan pengembangan sistem yaitu 1. Merancang membangun sistem informasi berbasis web. Kedua, mengotomasi proses pengolahan produk, peningkatan stok, proses penjualan, dan lain-lain. Ketiga, menyediakan antarmuka. Dan untuk manfaat pengembangan sistem organisasi yaitu meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas kerja, mengurangi risiko kesalahan akibat proses manual, memudahkan pengambilan keputusan berbasis data yang akurat. Dan manfaat bagi pengguna yaitu mempermudah akses informasi kapan saja dan di mana saja, mempercepat proses transaksi dan pelaporan, meningkatkan kepuasan pengguna melalui layanan yang lebih baik. Ruang lingkup sistem modul katalog, informasi produk, pemesanan transaksi, manajemen produk dan stok, dashboard dan laporan penjualan. Sistem ini tidak mencangkup integrasi dengan sistem pihak ketiga, modul akuntansi dan pengolahan dan lengkap. Profil organisasi, kedai kopi pertukuan, jenis organisasi swasta, bidang usaha industri pengolahan kopi data penjualan, tahun berdiri 1954, alamat Jalan Rajon Suta Barat Tarutung, Tapanuli Utara, websitenya belum ada, dan jumlah karyawan 3. Visinya yaitu menjadi usaha kopi lokal yang unggul dan menyediakan produk kopi Robusta dan Arabica berkualitas serta mampu dikenal luas melalui pengembangan pemasaran berbasis teknologi informasi. Misinya yaitu ini. Untuk app http admin control.php pengolahan data menu CRUD yaitu adalah ini. Yang kedua, pelaporan dan analitik. Ketiga, manajemen transaksi. Penggunaan DB yaitu transaction sangat bagus karena jika pengguna akan dibatalkan sehingga dapat data tetap konsisten. Dan untuk app http autocontroller.php yaitu menampilkan halaman login, proses otentik dan pengalihan proses role login. Ini adalah jantung utama kontrol di setiap aplikasi. Prosesnya lebih terdiri dari 3 tahapan utama yaitu validasi input, pengecekan kondisial, pengalihan, dan jika admin diarahkan ke dashboard khusus admin, jika owner diarahkan ke dashboard khusus owner, dan pengguna diarahkan untuk khusus pengguna. Dan yang ketiga, untuk keamanan sesi saat keluar atau logout. Fungsi ini mengikuti standar keamanan best practice. Out atau logout menghapus status login pengguna sistem Laravel, invalidate
menghapus data sesi lama di server agar session ID tersebut tidak bisa digunakan kembali oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu file app http menu controller.php. Di sini bagian yang pertama yaitu menampilkan katalog untuk pelanggan, yang dimana bagian ini fokus pada pengalaman pengguna saat melihat daftar menu. Bagian yang kedua yaitu pengelolaan menu oleh admin. Di sini bagian ini menangani pembaruan data menu seperti mengubah harga atau nama menu. File yang selanjutnya yaitu app http carcontroller.php. Bagian yang pertama penambahan item. Di sini berfungsi menangani logika saat pengguna menekan tombol tambah ke keranjang. Bagian yang kedua yaitu menampilkan keranjang atau indeks. Di sini mengambil semua item keranjang milik user yang sedang login. Di bagian yang ketiga yaitu pengelolaan keranjang. Di sini destroyer menghapus item secara spesifik dari keranjang user, dan update mengatur penambahan atau pengurangan jumlah item. Bagian yang keempat yaitu riwayat pesanan atau riwayat pelanggan, yang dimana menampilkan daftar pesanan yang pernah dibuat oleh user. File yang selanjutnya yaitu app http ordercontroller.php. Bagian yang pertama proses checkout. Ini adalah bagian terpenting dari controller ini. Proses ini mengubah daftar barang di keranjang. Bagian yang kedua yaitu halaman pembayaran. Setelah proses checkout berhasil, pengguna diarahkan ke sini, yang dimana fungsi ini hanya mengambil data pesanan berdasarkan ID untuk ditampilkan kepada pelanggan sebagai referensi pembayaran. Bagian yang ketiga yaitu riwayat pesanan. Fungsi ini menampilkan daftar transaksi yang pernah dilakukan oleh user. File yang selanjutnya yaitu welcomeblade.php. Bagian yang pertama yaitu konfigurasi visual, dan bagian yang kedua yaitu navigasi.
File yang selanjutnya yaitu file welcomeblade.php. Bagian yang pertama yaitu konfigurasi visual. Bagian yang kedua yaitu navigasi. Bagian yang ketiga yaitu hero selection yang sebagai header. Bagian yang keempat yaitu katalog dinamis. Bagian ini adalah inti dari halaman di mana data dari database diproses. Dan bagian yang kelima yaitu footer. File yang selanjutnya adalah katalog blade.php. Bagian yang pertama yaitu header dan pencarian. Berbeda dengan halaman utama, halaman ini menyediakan form pencarian. Bagian yang kedua yaitu looping produk dinamis. Bagian yang ketiga yaitu logika tampilan kart produk. Dan bagian yang keempat yaitu elemen dekoratif dan navigasi. File selanjutnya yaitu riwayat blade.php. Yang pertama yaitu struktur utama dan yang kedua yaitu logika penampilan data. Ini adalah bagian terpenting untuk menampilkan daftar transaksi. Bagian yang ketiga yaitu logika status transaksi. Sistem ini sangat informatif karena memberikan warna dan label yang berbeda berdasarkan status pesanan. Bagian yang keempat yaitu fitur pembatalan pesanan. Dan bagian yang kelima yaitu detail pesanan. Di dalam setiap kartu pesanan, sistem menampilkan kode pesanan, daftar item, total harga, dan waktu pemesanan. File selanjutnya yaitu routersweb.php. Bagian yang pertama yaitu root publik atau akses tanpa login. Bagian ini terbuka untuk siapa saja yang mengakses situs. Bagian yang kedua yaitu route terlindungi. Bagian ini menggunakan root, artinya hanya pengguna yang sudah login yang bisa mengakses root di bawah ini. File root.web.php yang dimana owner memiliki akses yang sama dengan admin ditambah akses ke fitur laporan. Selanjutnya, halaman card index.blade.php. 1. Struktur halaman dan navigasi. Navigasi memberikan tautan kembali ke katalog untuk memudahkan navigasi user. 2. Tabel keranjang. 3. Formulir checkout pengiriman. 4. Teknis di balik layar. Selanjutnya, card payment blade.php. 1. Struktur halaman dan informasi pembayaran. Pesanan menampilkan total tagihan yang harus dibayar dan ID pesanan yang unik. Card 2. Formulir unggah bukti transfer. Info file menggunakan input type file.
Selanjutnya card riwayat blade.php. 1. Struktur layout dan navigasi menggunakan Tailwind CSS dengan palette warna coklat tua. 2. Logika penampilan fitur interaktif pembatalan mandiri di dalam kartu pesanan terdapat pengecekan blade. Detail data kode pesanan menampilkan ID pesanan yang di format khusus agar terlihat profesional. Halaman view admin create blade.php. Struktur formulir mengirim data formulir ke rute admin. Produk store yang didefinisikan sebelum. Pengalaman penggunaan UX responsiveness desain menggunakan kelas Tailwind seperti Gold, Mate, MD Grid, Close 2. Admin dashboard blade.php. Strukturnya sidebar dinamis menggunakan variabel prefix untuk menentukan rute admin. Sidebar ini memberikan akses cepat. Tabel kelola produk menampilkan data menu yang bersih menggunakan Tailwind. Selanjutnya view admin dashboard blade.php. Sistem nomor sistem modal pop-up. Aplikasi ini menggunakan modal untuk menambah dan mengedit produk sehingga tidak perlu berpindah halaman. Halaman views admin edit blade.php. Dasar pemrosesan data. Dalam protokol HTTP standar, formulir HTML hanya mendukung get dan post. 2. Pengisian data otomatis atau pre-fill. 3. Manajemen gambar bersifat opsional, ganti foto, input file tidak diberi atribut required. 4. Alur integrasi database. Navigasi aman, batal dan kembali. Selanjutnya halaman views admin laporan admin blade.php. Sidebar navigasi memberikan akses cepat bagi admin untuk berpindah antara menu kelola produk, validasi pembayaran dan laporan menu. Laporan penjualan diberikan styling yang berbeda. 2. Kartu ringkasan key. Terdapat 2 kartu yang menampilkan angka kunci yang paling dibutuhkan. Tabel laporan penjualan. Inti dari halaman laporan menyajikan daftar detail transaksi menggunakan ID unik dikostumasi. 4. Variabel binding yang bergantung. Halaman views admin laporan blade.php. Otoritas khusus dulu ini pada saat diubah menjadi pertukuan owner dengan ikon mahkota, memberikan kesan bahwa ini adalah halaman yang level akses tertinggi. 2. Kartu ringkasan high level matrix. Halaman ini menunjukkan 2 metrik finansial utama pemilik. 3. Daftar transaksi selesai. Tabel ini menampilkan log lengkap dari semua pesan status yang sudah selesai. Teknis untuk developer dan seterusnya. Selanjutnya halaman views admin validasi blade.php. Sidebar navigasi dinamis dengan role based UI. Sidebar menggunakan indirective role untuk menampilkan icon dan label berbeda antara admin dan owner. Logika verifikasi pesanan, pengecekan stok. Sistem menggunakan pending orders is empty untuk menampilkan pesan ramah jika tidak ada pembayaran yang perlu diproses sehingga layar tidak terlihat kosong membingungkan. Model verifikasi dengan model bukti transfer. Model bukti transfer bagian paling penting menarik kode ini dengan fitur pratinja bukti transfer. 4. Tombol konfirmasi. Terdapat formulir dengan metode post yang mengarah ke route owner terima order ID. Kesimpulan, berdasarkan hasil observasi dan analisis kebutuhan yang telah dilakukan pada pertukuan dan selanjutnya. Kemudian selanjutnya kami akan menampilkan tampilan website kami.